tanah tumpah darahku, tanah tumpah darahku. Ini selalu kita pakai untuk pembukaan, Bung. Sebelum pada hari ini kita membahas persoalan sumber mata air dan timba di daerah-daerah kering, orang pergi ke sumber mata air di daerah pegunungan dan ada pohon gede, pohon yang menimbulkan mata air. Ya, mereka membawa timba, bawa ember sendiri-sendiri. Di pedesaan, di daerah desa, bukan di area pegunungan, desa yang datar, sumber mata air itu sumur. Nah, ada dalil di situ, Bung. Orang datang membawa timba, membawa ember, dan menimba sendiri, mengambil dengan timbanya itu, ngambil air dari situ. Tentu saja sudah diizinkan yang punya rumah. Dan sumur menjadi bentuk amal ibadah untuk orang banyak. Mereka yang kekeringan, yang tidak punya mata air, tidak punya sumur, datang mengambil situ. Nah, itu namanya dalil ember mendatangi sumur. Tapi ada yang sebaliknya, Bung. Ada yang sebaliknya. Sumur mendatangi ember. Jadi sumur itu gede, mendatangi ember demi ember. Ini melawan dalil alam, melawan kepantasan. Ya, tidak bagus. Tidak bagus. Ember datang ke sumur itu di dunia pesantren itu merupakan ungkapan yang bagus. Dunia kiai itu orang yang kita ibaratkan ember, yaitu datang ke Pak Kiai, mendengarkan ceramah-ceramahnya, mendengarkan uraian-uraiannya. Yang datang itu ember. Pak Kiainya sumur. Pak Kiainya sumur. Dan Kiai yang hebat sekali punya ungkapan sumur yang tak pernah kering. Biarpun orang datang menimba ilmu, membawa ember sendiri-sendiri, tidak pernah ada masa kering. Nah, di dunia politik ada, Bung, ungkapan yang berkebalikan dengan itu semuanya. Itu sumur mendatangi ember. Sumur mendatangi ember. Nah, itu gambarannya Anies. Dia ibaratnya sumur calon presiden. Biasanya calon wapres berdatangan, boleh jumlahnya banyak, berdatangan melamar, minta izin, minta direstui oleh calon presiden. Cawapres minta direstui, minta diizinkan oleh calon presiden. Nah, berdatangan, itu ember. Mereka datang minta izin. Tapi yang terjadi pada Anies ini
bukan hanya melawan kepantasan, tapi lebih dari itu. Tragedi, Bu. Anies itu mengalami tragedi. Dia menjadi sumur dan datang ke ember, dan embernya menolak. Sumur itu datang lagi ke ember yang lain, embernya menolak. Dan begitulah berturut-turut, Bung, berturut-turut datang ke ember ditolak, datang ke ember ditolak, datang ke ember ditolak, ditolak. Hidupnya itu ya hidup ditolak itu. Namun untuk menunjukkan betapa penting dianya sebagai calon, itu kalau berhadapan dengan keruwetan, dia membuat tuduhan orang lain, membuat tuduhan pada orang lain sirik, orang lain iri dengki, orang lain tidak suka sama sekali kepadanya. Lalu langkah orang lain yang tidak ada urusan dengan jegal-menjegal, diartikan, orang mau menjegal, kita mau dijegal. Partai pelopor yang memelopori dan menjadi sponsor orang-orang partainya. Gagah semuanya, Bung. Semuanya berteriak tentang calon-calon orang yang bakal menjegal. Ini bakal menjegal, ini menjegal, ini menjegal. Dan calon dan ember yang merasa dirinya calon yang paling dekat pun berteriak-teriak, ini mau menjegal, ini mau menjegal. Karena dia merasa, Bung, bakal dipilih. Dia merasa, Bung, itu hari depannya, sumur Anies hari depannya. Maka dia berteriak, jegal. Padahal Bung, kalau kita waspada, kita memandang teliti dan seksama, Anies itu penuh tragedi. Pencalonannya penuh tragedi. Ini tidak bisa dianggap sebagai tragedi yang muncul baru-baru ini saja. Tidak bisa. Hidupnya tidak punya prestasi. Menang di pilkada dulu menggunakan preman-preman berjubah menjadi pemilihnya, dan menggonggong keras sekali, menuduh-nuduh orang lain penista agama. Mereka lah penista sejati, tapi mereka menuduh orang lain penista. Dan kekuatan keagamaan macam itu yang dulu membela kepentingan Anies merasa tidak ada urusan apa-apa. Padahal kalau politisi itu mestinya sensitif. Politisi yang benar, politisi yang puritan, yang menjaga kemurnian, tidak bisa dibela oleh kekuatan-kekuatan yang menghancurkan kehidupan kemasyarakatan. Tapi Anies menerima itu dan jadilah itu. Lalu sekarang pengalaman itu menampar dirinya sendiri ketika mau menyalonkan jadi presiden. Ketika dicalonkan,
gubernur penuh kegagalan, menempuh segala cara dan sukses, tapi dalilnya yang dikemukakan oleh Profesor Quraisy Shihab, Tuhan mungkin memenuhi permintaan hambanya yang ingin mencapai sesuatu dengan menempuh segala cara. Ya, Tuhan memenuhi, Tuhan memenangkannya, tapi Tuhan tidak sudi memberinya bimbingan. Wah, ini bung, karmanya karma yang begitu jelas. Kalau orang tidak berada di bawah bimbingan Tuhan, dia berjalan hanya dengan kakinya sendiri, dengan niatnya sendiri, tanpa berkah, tanpa rahmat, tanpa kasih sayang, kayak apa? Inilah maka terjadi suatu tragedi. Sumur mendatangi timba, sumur mencari timba. Sebagai calon presiden, dia melamar wakil, dan tidak ada yang peduli menjawab lamarannya. Tragedi Anies, tragedi sumur mencari timba. Begitu bung, terima kasih. Salam untuk Anda semuanya.